Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Di video kali ini kita akan membahas mengenai Mephisto yang sudah tampil di Ironheart series yang diperankan oleh aktor kawakan Sacha Baron Cohen, yang dimana ternyata dia udah mengkonfirmasi kalau dia adalah iblis yang udah melakukan perjanjian kepada banyak orang di MCU selama ini. Kira-kira siapakah saja tokoh-tokoh MCU yang udah punya perjanjian dengan Mephisto selama ini? Berikut adalah teori liarnya dan juga bagaimanakah pembahasannya cuy. Oke? So Mario Booster, let's break down this video. Sometimes that means I deal with the selfish or the stingy. You can call me Mephisto. Seperti yang kalian tahu ya, bahwa Ironheart series akhirnya udah resmi tayang di Disney Plus Hotstar, yang dimana mereka mengangkat tema sihir versus teknologi, yang dimana hal ini sangat unik dan dikerjakan oleh Ryan Coogler yang pernah menggarap film Black Panther dan juga Black Panther Wakanda Forever di MCU, yang sukses sebagai project MCU yang terbaik sampai sekarang ini. Mephisto yang sekian lama kita tunggu dari awal MCU Multiverse Saga sejak tahun 2021, dimulai dari WandaVision, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, bahkan Agatha All Along dan juga Moon Knight series, semuanya pasti mengarah kepada satu sosok, yaitu Mephisto yang sudah lama dituduh sebagai biang keroknya selama ini di MCU. Buat kalian nih yang masih kurang paham, jadi Mephisto ini merupakan sosok iblis penguasa dimensi neraka dalam komik Marvel yang sangat ditakuti. Bahkan banyak banget orang-orang itu yang udah melakukan perjanjian kepadanya tapi dengan berakhir tragis. Apalagi hal ini terungkap di Ironheart series di episode finalnya, bahwa Mephisto untuk melakukan kontrak perjanjian kepada banyak orang di MCU selama ini. Jika memang demikian, berarti Mephisto untuk melakukan aksinya sejak awal MCU Infinity Saga dimulai. Kita tahu ya bahwa perjanjian Mephisto ini kepada manusia adalah dengan memuaskan hasrat kemanusiaan mereka, sehingga ketika mereka udah puas kepada apa yang mereka inginkan, maka semua manusia itu akan jatuh ke dalam dosa dan jiwanya akan dikurung ke dimensi neraka milik Mephisto yang satu ini. Yang dimana perjanjian Mephisto ini udah terlihat di filmnya Ghost Rider tahun 2007 yang diperankan oleh Peter Fonda, sebelum awalnya MCU pertama kali muncul di tahun 2008. Nah, berikut ini adalah teori liar siapa saja tokoh MCU yang udah pernah melakukan perjanjian dengan Mephisto dan apa alasannya. Lagi-lagi ya, ini adalah teori liar yang udah aku persiapkan untuk video yang satu ini. No idea just how reasonable I've been. Sending those creatures after her instead of myself. Yang pertama adalah Wanda Maximoff. Dia adalah orang pertama yang aku curigai kalau dia udah pernah melakukan perjanjian dengan Mephisto, bahkan sebelum WandaVision series dimulai. Yang dimana mungkin saja adegan ini terjadi ketika Wanda pertama kali menggunakan chaos magicnya untuk menciptakan sebuah universe alternatif di kota kecil Westview. Dan mungkin saja Wanda berdoa agar dia bisa membalikan sebuah keadaan dan juga menghidupkan kembali kekasih lamanya, yaitu Vision. Tapi doa itu didengar oleh Mephisto dan mengabulkan permintaannya secara tidak langsung. Tapi hasilnya malah semakin jauh lebih memburuk, yang dimana Wanda Maximoff udah dianggap sebagai ancaman oleh penduduk Westview, dan bahkan dia belajar tentang kitab kegelapan buku Darkhold, sebuah kitab terkutuk di MCU yang bisa kalahkan oleh semua para penyihir di dunia Marvel Cinematic Universe yang satu ini. Dan lagi-lagi kelemahannya dimanfaatkan oleh Mephisto, karena hasratnya Wanda ini adalah untuk menemukan anak-anaknya dari universe alternatif, yang kebetulan kitab Darkhold ini ditulis langsung oleh Iblis Chthon, yang mungkin saja di versi MCU ini kitab ini ditulis oleh Iblis Chthon dan juga Mephisto. Jadi Mephisto ini juga turut bekerja untuk menyesatkan Wanda lewat kitab Darkhold yang ia ciptakan di versi MCU ini ya. Makanya ketika Wanda udah bertobat dengan cara mengorbankan dirinya, mungkin saja jiwanya langsung turun ke dimensi neraka ditahan oleh Mephisto di sana. Mungkin seperti itu ya. Hello, Johnny. Crowd.
Yang kedua adalah Johnny Blaze alias Ghost Rider, yang dimana hal ini kita udah mendapatkan sebuah konfirmasinya bahwa Ghost Rider itu akan diperankan oleh Ryan Gosling, yang naskahnya masih sedang dalam tahap pengembangan oleh pihak Marvel Studios. Dan tentunya Mephisto pasti udah pernah melakukan sebuah perjanjian kepada Johnny Blaze, yang dimana Johnny Blaze ini adalah seorang pembalap motor di sebuah sirkus yang sudah terkenal namanya. Tapi dia mengalami sebuah tragedi yang dimana ayahnya, Barton Blaze, sedang sakit kanker. Dan Johnny Blaze langsung melakukan sebuah perjanjian kepada Mephisto untuk menyembuhkan ayahnya dari penyakitnya. Tapi sebagai gantinya, ayahnya akan tewas di tangan Mephisto sendiri dan jiwanya akan dikurung di dimensi neraka milik Mephisto yang satu ini. Lalu semenjak itu, Johnny Blaze menjadi antek bagi Mephisto dengan cara mengubah tubuhnya menjadi sosok hantu yang menakutkan, berkepala tengkorak, dan juga dilumuri api yang begitu berbahaya yang bernama Ghost Rider. Yang tugasnya adalah untuk mengumpulkan semua jiwa-jiwa orang jahat untuk disiksa di dimensi neraka milik Mephisto tersebut. Yang dimana hal ini udah pernah kita saksikan di filmnya Ghost Rider versi Nicolas Cage di tahun 2007 silam hingga sequel keduanya di tahun 2012. Yang dimana hal ini sepertinya akan menjadi sebuah backstory yang sama di versi MCU mendatang dengan pemeran barunya yaitu Ryan Gosling. Nah, mungkin saja penampilan Ghost Rider di versi Ryan Gosling ini akan tampil penuh di filmnya Avengers Doomsday mendatang sebagai bentuk project final dalam MCU Multiverse Saga nanti. Truth is, I am Iron Man. Yang ketiga adalah Tony Stark alias Iron Man. Lah kok bisa? Gini ya, aku mulai curiga bahwa Tony Stark ini udah pernah melakukan sebuah perjanjian dengan Mephisto sejak dia udah terkena sebuah letakan ketika pertama kali diserang oleh para anggota Tenth Race yang dikirim oleh Razak dan juga Obadiah Stane yang bekerja sama di film Iron Man pertama tahun 2008, yang dimana mungkin saja ketika Tony Stark ini udah sekarat, Mephisto mendatanginya dan melakukan sebuah perjanjian dengannya bahwa Tony Stark ingin hidup. Tapi sebagai gantinya, dia akan mati ketika satu universe ini akan terancam karena ulah Thanos di film Avengers Endgame, yang dimana kematiannya dianggap sakral oleh semua orang di Earth 616 tersebut. Namun naasnya, jiwa Tony Stark ini udah ia jual kepada Mephisto akhirnya turun ke dimensi neraka dan dikurung di sana. Yang dimana hal ini mungkin saja juga menjelaskan kenapa Tony Stark itu tampak tenang ketika dia akan menghadapi kematiannya dengan cara merebut semua batu-batu dari Thanos dan juga menjentikan jarinya untuk menyelamatkan satu universe pasca kejadian Avengers Endgame akibat peristiwa The Blip. Karena dia tahu bahwa dia akan mati di momen tersebut sesuai perjanjiannya dengan Mephisto sejak awal. Yang keempat adalah Agatha Harkness, yang dimana dia merupakan penyihir hitam yang awalnya tergiur kepada kekuatan Darkhold dan juga terobsesi kepada Scarlet Witch pasca kejadian serial WandaVision. Namun kehidupannya akhirnya dikisahkan dalam serial solonya dalam serial Agatha All Along, yang dimana ternyata di masa lalu Agatha Harkness ini udah punya keturunan yang dimana anaknya bernama Nicholas Cage yang dipercaya sebagai agen dari Mephisto seperti yang dikatakan oleh Jennifer dalam episode ketiganya di Agatha All Along tersebut ya. Karena tidak ada orang yang tahu Agatha ini menikah dengan siapa sehingga dia bisa memiliki keturunan seperti Nicholas Cage ini ya. Baru para fans itu yang percaya kalau Agatha ini bisa abadi dan juga punya anak dikarenakan dia punya perjanjian dengan iblis Mephisto sejak awal. Sebagai gantinya, anak yang akan ia rawat ini kesehatannya akan semakin perlahan-lahan memburuk dan Mephisto mungkin saja akan mengutus Death untuk mengurus semuanya sehingga Death akhirnya mendapatkan sebuah kekuatan besarnya yang makin besar sebagai penguasa alam kematian di Marvel Cinematic Universe yang satu ini. Dikarenakan lagi-lagi ya di serialnya itu juga nggak menjelaskan dari mana datangnya si Nicholas Cage yang satu ini sebagai anak kandungnya Agatha Harkness. Lalu mungkin saja Agatha ini juga minta bantuan kepada Mephisto untuk menciptakan sebuah keabadian untuk tubuhnya agar supaya dia bisa mencuri semua jiwa-jiwa para penyihir yang ia temui untuk ia simpan sebagai kekuatannya dan ia serahkan kepada Mephisto sebagai bentuk kontrak perjanjiannya.
Jadi kayaknya memang di serialnya Agatha All Along ini sebagai bagian hitam di masa lampau, semuanya diatur oleh Mephisto. Yang dimana hal ini juga diperkuat dengan Agatha yang makin akrab dengan kitab Darkhold yang perlahan membuatnya jadi terobsesi. Yang mungkin saja kitab itu diberikan langsung oleh Mephisto untuk Agatha Harkness. Dikarenakan kita tahu ya, di versi MCU ini asal usul kitab Darkhold itu nggak jelas di versi MCU ini ya. Jadi sepertinya Mephisto memberikan kitab itu kepada Agatha Harkness agar membantunya untuk menjadi penyihir terkuat di dunia sesuai ambisi Agatha sejak awal, bahkan sebelum Salem Witch Trial yang kita lihat di versi serial WandaVision dan juga Agatha All Along. Sama halnya dengan dialami oleh Parker Robbins di serial Ironheart series, dengan cara Parker ini diberikan sebuah jubah The Hood oleh Mephisto yang memberikannya sebuah kekuatan sihir yang tidak terbatas. Namun ada harga yang harus dibayar, itu adalah jiwanya sendiri, yang dimana hal itu perlahan merusak semua anggota tubuhnya. Yang kelima adalah Thanos, yang nama ternyata Thanos mungkin saja pernah melakukan sebuah perjanjian kepada Mephisto. Nah, kok bisa? Seperti yang kita tahu ya, bahwa Thanos ini merupakan seorang Mad Titan yang udah kehilangan planet asalnya, yaitu adalah planet Titan. Dan ketika dia lagi putus asa, dia mungkin akhirnya meminta bantuan kepada iblis Mephisto bagaimana caranya agar supaya dia bisa menyelamatkan alam semesta dengan ideologi yang ia miliki. Akhirnya Mephisto menyuruh dia untuk mengumpulkan semua berbagai macam Infinity Stones dan dia akan memberikan sebuah kekuatan kosmik yang cukup untuk mengatur semua keseimbangan alam semesta sesuai keinginannya. Setelah snap Thanos di versi Avengers Endgame kemarin, Thanos terlihat pasrah dan duduk diam sebelum dia dilanjutkan oleh Tony Stark. Bisa jadi ini adalah sebuah bentuk perjanjian finalnya dengan Mephisto karena untuk menuntaskan sebuah misi utamanya sesuai kontrak. Dan Mephisto nggak peduli siapakah yang menang, karena yang penting Mephisto udah mendapatkan sebuah berbagai macam jiwa hasil snap untuk mengisi dimensi nerakanya. Nah, sebenarnya tujuan Mephisto di versi MCU ini bukan untuk menguasai dunia, melainkan dia ingin membuat semua para tokoh-tokoh MCU ini putus asa. Dan yang mereka akhirnya melihat semua teman-temannya itu udah lenyap, dan juga akhirnya menggunakan Darkhold, time travel, bahkan chaos magic, semua itu untuk membuka celah ke dimensi neraka dengan tali memuaskan hasrat dan juga keinginan dalam mereka sebagai manusia. Seperti itu ya. Waduh, itu makin gokil banget sih. Multiple rogue nations with technologies. The Avengers are not walking through that door. Yang keenam, Valentina Allegra de Fontaine yang mungkin saja pernah membuat sebuah perjanjian dengan Mephisto. Seperti yang kita tahu ya, bahwa Val ini merupakan kepala agen FBI dan juga bagian orang pemerintahan Amerika Serikat yang selalu menjadi musuh utama dari para superhero di MCU selama ini. Dan juga dia adalah pendiri dari tim Thunderbolts sebelum akhirnya dia berubah nama mereka menjadi tim The New Avengers. Nah, di sini gue menemukan sebuah teori gilanya. Mungkin saja si Val ini membuat sebuah perjanjian dengan Mephisto setelah kekacauan di The Blip di Avengers Endgame. Dia ingin kekuatan, pengaruh global, dan cara mengendalikan dunia baru pasca Thanos. Dan akhirnya Mephisto menyetujuinya. Tapi sebagai gantinya, Val ini harus mengumpulkan semua jiwa-jiwa yang tersesat dan juga membentuk tim yang siap dikorbankan dan juga menyebar kekacauan agar supaya Mephisto bisa merobek antar realitas. Dan tersila Mephisto itu sudah memiliki tubuh fisiknya seperti kita lihat di serial Ironheart kemarin ya. Makanya akhirnya Val ini mengumpulkan semua orang-orang yang bermasalah, putus asa, pernah trauma, dan gampang dimanipulasi, yaitu adalah tim Thunderbolts yang isinya memang adalah orang-orang yang pernah menjadi musuh para anggota Avengers dan juga musuh bagi para publik di dunia MCU tersebut ya. Dan di Black Panther Wakanda Forever ini, Val adalah dalang di balik orang yang menginginkan vibranium untuk dikuasai oleh pihak pemerintah Amerika Serikat. Tapi kita belum tahu apa tujuannya.
Perlu diingat ya bahwa vibranium ini memiliki sebuah sifat spiritual tinggi yang dimana Black Panther bisa berkomunikasi dengan arwah-arwah leluhurnya. Dan Mephisto mengincarnya untuk membuka sebuah portal antar dunia neraka dan juga dunia manusia sebagai sebuah jembatan. Dan mungkin saja sifat ini memakai vibranium untuk menjembatani dunia fisik dan juga dunia neraka, dan juga membuat sebuah ritual besar melalui vibranium dan juga pengorbanan para tim anggota Thunderbolts yang sudah ia tumbalkan kepada Mephisto sejak awal kontrak dia dengan dirinya. Waduh, makin lagi ya. Well, lagi-lagi ini semua adalah tokoh-tokoh MCU yang kemungkinan besar punya perjanjian dengan Mephisto sejak awal MCU Eevee Saga sampai kepada MCU Multiverse Saga, yang dimana hal itu udah pernah kita teorikan di video kemarin ya. Dan semuanya ini ya, sekali lagi semuanya ini masih sebuah teori liar aja. Jadi jangan anggap video ini sebagai bentuk konfirmasi bahwa mereka semua terlibat dengan Mephisto. Hanya sebagai dugaan saja dan juga sebagai bentuk asik-asikan bareng aja bareng kalian ya, seperti itu, oke? Dan mungkin buat kalian yang punya tokoh-tokoh MCU yang lain yang mungkin saja melakukan sebuah perjanjian kepada Mephisto selain tokoh-tokoh yang aku sebutkan tadi, tuliskan di kolom komentar di bawah. Dan juga paparkan sebuah teori liar kalian seliar mungkin, bebas, oke? Karena aku pengen tahu bagaimanakah impresi kalian terhadap teori Mephisto dan melakukan sebuah kontrak perjanjian kepada semua tokoh-tokoh MCU yang ada selama ini, cuy. Oke? Jadi bebas, silahkan tuliskan semuanya di kolom komentar di bawah. Dan aku tunggu bagaimanakah komentar juga teori liar kalian, cuy. Oke? Mantap. Itu mengenai video kali ini guys, coba like, komen, dan juga subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji, sebisa mungkin gua akan buatkan video seperti lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa follow semua sosial media kita seperti Instagram dan juga TikTok kita ya. Linknya udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru untuk kalian semua. Dan buat kalian nih yang pengen join komunitas, langsung aja join di grup ya kita namanya Mario Booster Official. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah.